Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdullah menyoroti kinerja Satgas Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Hal ini menyusul terjadinya peristiwa pembakaran mobil polisi saat penangkapan seorang pimpinan organisasi masyarakat atau Ormas di Harjamukti Cimanggis, Kota Depok pada Jumat 18 April 2020. Teman-teman, kita mau menanggapi daripada komentar ataupun pernyataan dari Bapak Abdullah, Komisi 3 dari fraksi PKB. Bapak ini mengatakan dan mempertanyakan apa dan di mana fungsinya yang dibentuk oleh Kang Deddy mengenai petugas anti premanisme. Jadi di sini dia mempertanyakan apa sih, di mana sih Kang Deddy gunanya yang kamu bentuk itu daripada aparat pemberantasan anti premanisme. Kok bisa terjadi premanisme di daerahmu? Kok bisa terjadi pembakaran dari preman yang membakar daripada mobil-mobil polisi, yaitu ormas-ormas yang melakukan pembakaran itu terjadi di daerah kekuasaanmu. Kira-kira begitulah menurut Bapak Abdullah dari fraksi PKB ini yang di Komisi 3 DPR RI. Yang saya katakan begini, sebenarnya Bapak ini seharusnya malu dan berkaca diri, bukan malah dia mempertanyakan daripada di mana fungsinya daripada pemberantasan premanisme yang dibentuk Kang Deddy itu. Justru daripada itulah harusnya DPR RI yang memberikan atau membuat undang-undang ormas. Seharusnya malu, Pak. Bapak sebenarnya yang malu. Bapak tinggal duduk-duduk aja di sana, itu di kantor sana. Seharusnya Bapak menerbitkan itu, karena Bapak sendiri kan udah tahu gentingnya sebenarnya itu malah yang undang-undang TNI yang kalian sahkan. Ini yang sebenarnya yang meresahkan ini. Ini yang kalian sahkan itu undang-undang TNI yang tak ada gunanya itu sama masyarakat. Ini berguna ini kalau Bapak ini membuat undang-undang ini, undang-undang ormas, ada gunanya untuk masyarakat, ada gunanya untuk investor. Inilah yang menakut-nakuti investor selama ini. Kan banyak pengusaha yang menderita dibuat orang ini. Banyak pengusaha yang benar-benar tidak suka dengan keberadaan orang ini. Jadi seharusnya Bapak yang malu. Jangan Bapak bertanya begitu, seolah-olah emang Bapak siapa rupanya, kok bisa bertanya? Emang Bapak masyarakat biasa? Seharusnya Bapak yang bertindak, yang melakukan membuat undang-undang itu kepada bagaimana sistem keormasan yang ada di negeri ini. Bukannya malah nyerang Kang Deddy begitu. Bukannya Kang Deddy yang mau diserang. Memang justru dia hebat kok membuat undang-undang pemberantasan daripada premanisme ataupun ormas-ormas yang ada di sana, karena itu sudah meresahkan masyarakat, meresahkan pedagang, meresahkan pengusaha. Itu kan banyak itu yang Bapak sendiri kan tahu. Jangan tutup mata. Bapak mungkin tutup mata atau tidak ada mata, atau Bapak sendiri buta atau bagaimana. Tidak lihat tuh keresahan-keresahan pengusaha-pengusaha itu yang datang ke perusahaan-perusahaan untuk memeras itu. Minta uang bulanan lah, minta uang apalah untuk THR lah, macam-macam lah diminta orang itu. Bapak nggak lihat itu rupanya itu. Ya seharusnya Bapak yang memberikan undang-undang, yang membuatkan undang-undang itu harus dari DPR yang menetapkan dari mana, bagaimana step-stepnya dan yang diberlakukan undang-undang yang betul-betul jangan meresahkan bagi ormas-ormas di Republik ini begitu loh. Jadi seharusnya Bapak yang menerbitkan itu, bukan Kang Deddy yang dibilang gimana itu Kang Deddy, gimana itu, kenapa baru dibuat aparat pemberantasan premanisme kok nggak berfungsi. Kira-kira begitulah maksudnya Bapak ini. Seharusnya Bapak malu sendiri. Jangan tutup mata Pak, jangan tutup telinga. Lihat apa yang terjadi begitu. Seharusnya Bapak yang melakukan ini, bukan daripada pemerintah daerah yang buat. Seharusnya itu harus disahkan di seluruh Indonesia. Itu makanya harus Bapak yang membuat supaya berlaku di seluruh Indonesia begitu. Jadi apalagi yang Bapak bilang dibuat untuk TNI dan polisi. Sebenarnya Kang Deddy ya bisa memberikan ini kepada
aparat penegak hukum seperti polisi dan TNI. Tapi kan kita tahu juga, sama-sama ngerti juga kita, sama-sama paham juga kita. Polisi ini kan ya sama saja, lebih kurang juga dengan mereka. Jadi ya memang orang ini punya intelijensi harusnya yang aktif di lapangan ya. Ya punya artinya pendeteksi dini lah ya. Mereka itu kan apa gunanya mereka itu intelijen-intelijen yang berkeliaran kalau memang ini nggak bisa dideteksi apa sebenarnya yang akan terjadi kan begitu. Tapi kita paham lah polisi kan aduh ini kan lebih kurang aja dengan mereka. Orang ini kan bergabungnya mereka ini. Orang ini kan join mereka ini sebenarnya. Jadi sebenarnya aduh susah juga memang mau kalau dibilang. Kita hanya bisa berharap kepada salah satu undang-undang yang diciptakan oleh negara, yaitu pemerintah lah, atau diserahkan kepada DPR yang membuat undang-undang baru nanti disetujui daripada presiden contohnya ya. Kalau namun misalnya diserahkan kepada polisi, diserahkan ke sama saja, lebih kurang aja mereka seperti itu. Kita udah paham juga. Kita lihat aja itu di kafe-kafe, kita lihat aja itu di mana ya di tempat-tempat nongkrong-nongkrongan itu. Ada preman, ada mereka. Iya kan? Kalau ada mereka, ada premannya begitu. Jadi mereka ini saling mensupport ini mereka ini sebenarnya saling mensupport. Jadi nggak usah kita heran kalau soal polisi itu tidak akan berani mengganggu preman terkecuali ada pimpinan pusat yang benar-benar menginstruksikan. Kalau cuma hanya dia ngomong-ngomongin aja begitu, kita buat pemberantasan omong kosong itu, ya. Terkecuali daripada presiden menginstruksikan seperti zaman Soeharto dulu ya, buat instruksi misterius kan, penembak misterius. Itu baru. Kalau zaman dulu itu instruksi daripada Soeharto. Preman yang punya tato seperti ini tembak mati di tempat. Punya tato, pokoknya punya tato tembak mati di tempat begitu. Itu baru. Tapi kalau hanya dibuat misalnya satu tim hanya aduh sudahlah. Itu cuma hanya habis-habiskan dana itu. Tak ada gunanya kalau seperti itu sebenarnya. Tapi ya kita lihatlah, kita cobalah kita perhatikan. Misalnya ada nggak nanti perubahan yang diciptakan Kang Deddy. Sebenarnya Kang Deddy menciptakan ini karena dia juga sudah agak sedikit pesimis dengan pemerintah begitu. Kenapa pemerintah membiarkan seperti ini dari dulu? Jadi makanya dia sendiri yang membentuk sebenarnya. Sebenarnya Kang Deddy pun tahu juga ini tidak begitu maksimal begitu karena nggak ada peraturan dari pusat begitu, nggak ada peraturan yang dipegang begitu. Hanya peraturan daerah saja yang dibuat dia. Jadi nggak begitu kuat lah ya. Jadi seharusnya ini DPR ini yang membuat pemerintah. Tapi ya kita lihat lah. Apalagi ini yang berulah ini di sini sekarang ya. Ini kan grip ini. Ini selama ini kan grip kan. Mereka ini kan selalu artinya mengobar-obarkan bahwa grip ini adalah di belakangnya Pak Prabowo gitu ya. Jadi kita lihat aja tindakannya Prabowo. Di saat dia sebagai presiden pemerintah Republik Indonesia ini, apakah dia tinggal diam? Apakah dia diam-diam 1000 bahasa pura-pura tidak tahu ini masalah? Apakah dia ada mau buat gebrakan atau peraturan baru? Apakah dia mau memberantas daripada ormas-ormas yang begitu jahat dan meresahkan kepada masyarakat seperti ini? Ya, kita lihat aja kalau udah begini, ormas melawan aparat ya. Berarti di mana lagi harga diri negara kalau seperti ini? Harga diri negara tidak ada lagi. Ormas yang tidak ada fungsinya sama negara ini loh bisa menghancurkan daripada aparat negara yang benar-benar resmi dipelihara negara begitu. Mana lagi harga diri negara? Kalau tidak ada harga diri negara berarti Prabowo nggak ada harga dirinya kan begitu. Kalau sudah aparat dia diinjak-injak, aparat dia dimusnahkan, berarti Prabowo juga sudah tidak ada muka lagi di sini nih. Ya kita lihat saja sampai di mana sebenarnya tindakan Pak Prabowo nanti. Kita berharap sekali sih sama Pak Prabowo. Kita berharap sama Pak Prabowo dalam pemimpinannya ini ada tindakan dia terhadap ormas-ormas seperti ini. Kita berharap sekali. Ya, kita memang artinya percaya kepada dia karena dia dari mantan bekas Kopassus ya, yang katanya dia tegas. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak suka yang pelin-pelan apa ya kita lihat aja dulu daripada kepemimpinan dia benar atau tidak.
benar apa yang kata-kata dia selama ini. Kalau ini kasus ini sudah terjadi kepada aparat negara, ya sudah. Berarti kalau diam-diam saja Pak Prabowo di sini tidak membuatkan suatu tindakan yang benar-benar berguna untuk tindakan dia ini bagi masyarakat, artinya memberikan suatu peraturan-peraturan bagi ormas supaya jangan terlalu leluasa kepada orang-orang lain lah, katakan ya, jangan terlalu menakutkan kepada masyarakat lah, kita katakan ya. Dia harus berikan itu, dia harus buat itu peraturannya. Jadi jangan nanti misalnya karena daripada ormas ini selalu mengatakan bahwa ada di belakang kami presiden seperti itu. Ya mungkin ya karena kedekatan daripada ketua umum ya, si Hercules ya, ketua umum GRIP ini kepada Pak Prabowo, semua tahu lah ya gimana hubungan mereka ini. Ya kemungkinan ini yang dimanfaatkan dia, ini yang dimanfaatkan mereka ini, mumpung ya kan Prabowo berkuasa di republik ini. Apa salahnya kita? Apa salahnya kita mengembangkan sayap, kan kira-kira begitu. Jadi kalau Pak Prabowo diam aja di sini, mentang-mentang memang sahabat dekat dia yang menjadi daripada ketua umum, yang menjadi daripada peran utama daripada ormas ini, ya sudahlah. Kalau memang ini tidak ada tindakan yang real, nanti semua ormas yang buat ormas itu pasti diikutin ini. Ormas-ormas apapun di Indonesia ini nanti akan seperti ini nanti bentuknya. Karena apa? Karena Pak Prabowo membiarkan ini, tidak ada tindakan, tidak ada sanksi, tidak ada penalti, tidak ada apa-apa, diam saja begitu. Semua ormas akan melakukan apa itu yang pemerintah mau, biar kita ciptakan banyak ormas, ya kan? Ya kalau memang bisa seperti ini, ya kenapa tidak? Semua orang berlomba-lomba seperti ini nanti. Kalau memang bisa bebas begitu melakukan sesuatu atau melanggar hukum di negeri ini, yang penting namanya ormas, saya suka-suka gitu melanggar hukum. Ya kenapa tidak? Semua orang berlomba-lomba bikin ormas kalau seperti itu, ya kan? Jadi ya kita lihat aja lah tindakan-tindakan daripada pemerintah pusat, apa sebenarnya nanti yang dilakukan dia mengenai kejadian-kejadian seperti ini. Karena kejadian-kejadian seperti ini bukan lagi baru ini dan udah sering, dan selama ini kita lihat mata kita sendiri yang begitu meresahkan. Bukan saja meresahkan daripada masyarakat kecil, masyarakat menengah, bahkan pengusaha saja sudah meresahkan, ya kan. Dan bahkan ini aparat sendiri dibakar dia punya mobil 3 buah, ya. Jadi apalagi mau diperbuat, apalagi mau diharap lagi. Kita mau bangga dengan punya ormas seperti ini?